4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Saat ini apa sih yang kamu lakukan? Apakah seperti biasanya kamu rebahan sambil scroll-scroll YouTube? Atau mungkin kamu tengah menunggu notifikasi dari channel ini? Atau mungkin kamu yang lagi nyeduh kopi, nyari hiburan tapi juga pengen dapat insight buat hidup yang lebih waras. So everybody, welcome home. Ini bukan cuma video-video alay. Ini ruang hangat kita, safe place buat kamu ngerasa didengar, dimengerti, dan diingatkan pelan-pelan tanpa ngegas, tanpa ngeyel, dan tanpa ngejudge. Anyway, apa kabar hati kamu hari ini? Apakah hati kamu sehat, masih kuat, atau udah mulai ngerasa sesak karena cinta yang dulu manis sekarang berubah menjadi sebuah beban? Beban ya, yang nyesek rasanya. Yang dulunya bilang aku gak akan pergi, tapi sekarang sibuk main detektif tiap kamu telat ngebales chatnya dia yang katanya promise as sweet as honey, tapi ternyata hanya sweet lie yang bikin kamu addicted to toxic seduction. Honestly, ini bukanlah kisah 1-2 orang aja. Cinta yang indah bisa berubah menjadi tekanan luar biasa saat satu kata kecil muncul. Apakah dia? Kecurigaan. By the way, kita bakal ngobrol panjang lebar selama beberapa menit ke depan. Kamu dan aku sebagai seorang sahabat virtual yang satu frekuensi. Bagi kamu yang frekuensinya belum nyambung, ya gak apa-apa. Kalau kamu mau stay dan belajar, gak apa-apa. Apa sih channel ini ngebahas tentang apa sih? Apakah ini isinya tentang gosip-gosip emak-emak yang ngomongin harga bawang? Atau apa sih ini? Atau yang ngobrolin tentang kenaikan harga listrik atau apa? Gak apa-apa. Kamu yang baru nemuin channel ini, yang baru kenal channel ini, baru ngeklik, it's okay jika kamu mau mendengarkan, dan nanti kamu juga akan ikut belajar bareng-bareng di sini. So today kita akan bahas hal yang sering banget kita abaikan, tapi diem-diem bikin batin kita lelah, capek. Apakah dia? Obsesi dalam cinta. Nah, aku mau tanya nih, di antara kalian semua, adakah pasangan kalian yang terlalu obsesi? Obsesinya kebangetan banget sehingga kamu itu ibaratnya kayak ada security-nya 24 jam, ada CCTV-nya di kamu 24 jam. Jadi kamu sama siapa, kamu lagi apa, kamu lagi di mana, selalu dipantau. Yang kayak gitu itu nyebelin gak sih? Ada barangkali di antara kamu yang memiliki pasangan seperti itu? Ya, it's okay. Kita akan bahas. Because sometimes kita itu ngira itu adalah cinta. Kita ngira, oh cintanya terlalu besar sehingga dia begitu. Padahal itu cuma rasa takut kehilangan yang dibungkus manis. Maybe kita bilang, aku itu begitu cemburu karena sayang banget sama kamu. Padahal sebenarnya kita udah gak percaya sama dia, makanya dia jadi tidak percaya. So out of ekspektasi banget, ya gak sih? Yang awalnya romantis, ternyata ujung-ujungnya disappointed ending. Tapi guess what? That's exactly what happened kepada hampir semua orang, ya kan? Dan sayangnya, unfortunately, kita sering banget cari alasan, bersembunyi di balik kata-kata, aku cuma pengen hubungan ini sehat. Padahal kita sendiri udah gak punya healthy mindset soal cinta. So, gimana hubungan itu bisa sehat kalau bawaannya curigaan mulu? So, sebelum kamu makin jauh, makin tenggelam di dalam hubungan yang penuh dengan nonsense dan penuh dengan manipulasi, I want you to think wisely. Please, dengarkan cerita ini without excuses. Karena aku tahu
Somewhere deep inside your heart, kamu tahu, kamu gak bahagia dan kamu pantas untuk cinta yang tidak menyesakkan, cinta yang tidak membelenggu. And hopefully video ini bisa jadi turning point. Semoga setelah kamu dengerin video ini, kamu bisa bilang final decision. Aku milih untuk waras. Aku milih untuk sehat. Aku memilih sembuh dan aku gak mau sakit mental. Karena even though perasaanmu itu dalam dan kamu pikir kamu itu gak bisa lepas dari dia, somehow kamu tetap bisa keluar dari pusaran yang penuh dengan luka ini. Whenever kamu siap aja. As long as kamu mau jujur sama diri kamu sendiri. So, come on, yuk. Mulai pelan-pelan, stay with me sampai akhir video ini ya, biar kamu gak gagal paham. So, stay away from cinta yang menggerogoti dan mulai bangun versi terbaik dari diri kamu sendiri dengan cerita insight dan pengalaman yang mungkin nyakitin, nampar, tapi akhirnya bakal nyadarin kamu. Jika di dalam cerita ini kamu ngerasa aku kesentil, aku ketampar, aku kecubit atau aku ketonjok, it's okay. Tapi finally nanti kamu bakal sadar. So, are you ready? Siap ya? Tarik nafas pelan-pelan, lepasin semua beban-beban kamu dulu. Jangan dipikul, jangan digenggam sendirian. Lepasin semua beban-beban yang semestinya tidak perlu kamu tanggung. Sekarang waktunya kamu dengerin, bukan buat menghakimi, tapi buat menyembuhkan. So, come on, yuk kita sembuh bareng-bareng ya. Actually, jika teman-teman tahu, cinta dan obsesi itu tipis banget bedanya. Beda-beda tipis aja antara cinta dan obsesi. Awalnya, kamu itu memang merasa dicintai, diperhatikan, ditanyain, udah makan belum? Udah ini itu belum? Kamu lagi di mana sih? Sama siapa? Sounds romantic, right? Oh, orang ini kok begitu perhatian ya sama aku, sampai dia itu tanya segala macam. Tapi ketika pertanyaan itu jadi checklist harian dan harus kamu jawab dengan nada panik karena takut bikin dia curiga, that's not love anymore. Remember that, that's not love anymore. Itu obsesi yang menyamar menjadi sebuah perhatian. Berarti obsesinya itu terlalu besar. Dan lucunya, banyak orang gak sadar mereka itu sedang terjebak. Mereka bilang, dia kayak gitu karena dia itu sayang banget sama aku, makanya dia selalu nanya. Padahal kenyataannya, padahal realitanya, dia seperti itu karena dia itu takut kamu pergi. Bukan cinta, tapi takut kehilangan kendalinya atas kamu. And guess what? Orang yang takut kehilangan kendali sering banget ngelakuin hal-hal yang manipulatif. Mulai dari silent treatment, ngegas, gak ngaku-ngaku, ya mestinya kalau ditanya gak ngaku, sampai tuduhan-tuduhan random yang bikin kamu mempertanyakan harga diri kamu sendiri, mempertanyakan apapun itu tentang kamu yang sebenarnya kamu itu gak ngelakuin. Kenapa ya? Kok aku selalu salah di mata dia? Kenapa aku merasa harus aku minta maaf padahal aku gak ngelakuin apa-apa? Kenapa ya? Kok aku ngerasa lelah tapi aku itu gak berani untuk ninggalin dia? Because you are already addicted. Karena kamu itu sudah kecanduan, kamu sudah nyandu gitu ya. Kamu itu sudah addicted to the toxic seduction ya. Yes, you are not in love anymore. Kamu itu candu, beb, candu sama perhatian yang kadang manis dan kadang malah bikin kamu nangis. Maybe kamu itu pernah ngerasa gini. Setiap kali mau pergi atau sibuk, dia bilang, kalau kamu sayang sama aku, kamu bakal utamain aku dulu dong pastinya. Ya, sound so sweet. Sound sweet, nampaknya begitu manis ya.
No, itu bentuk halus dari sebuah kontrol, bentuk halus dari sebuah kendali, sweet lie yang dibungkus romantisme. Padahal sebenarnya itu merupakan deadline buat kebebasannya kamu. Dan akhirnya kamu pelan-pelan mulai kehilangan identitas, mulai berhenti ngumpul sama teman-teman kamu, berhenti beraktivitas yang kamu sukai, berhenti ngejar mimpi kamu, berhenti jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, hanya karena takut dicurigai sama dia atau takut ditinggal diputusin sama dia. Tapi guess what? Again, semakin kamu menyesuaikan diri, semakin kamu menuruti dia, semakin kamu akan kehilangan jati diri kamu sendiri. Dan hubungan itu pelan-pelan akan jadi belenggu, akan jadi rantai belenggu, jadi penjara tanpa jeruji besi, tapi bikin kamu nyesek setiap hari. Kamu mau seperti itu, dibelenggu apapun, dicurigai, sehingga kamu tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Cinta yang kamu bangun dengan segenap hati ternyata tidak sesuai harapan, out of ekspektasi banget. Yang kamu kira suportif ternyata kompetitif, yang kamu kira pelindung ternyata pencurigaan paling aktif. So, kalau sudah begitu, disappointed ending banget ya, disappointed. But that's the thing, cinta yang sehat gak akan bikin kamu mempertanyakan harga diri kamu setiap hari. Cinta yang benar gak akan bikin kamu bangun pagi dengan beban mental karena semakin debat semalaman sama dia gara-gara cuman masalah sepele. Sometimes kita itu perlu jujur. Cinta yang kamu perjuangin sekarang mungkin bukan cinta yang harus kamu pertahanin. Dan iya, aku tahu meninggalkan itu memanglah tidak mudah. Namun, ketika bertahan dengan rasa curiga setiap hari, itu jauh lebih melelahkan. Listen carefully. Bukan salahnya kamu kalau kamu percaya. Bukan salahmu kalau kamu bertahan sampai sejauh ini. Because ketika kamu mencintai, kamu berharap yang terbaik. You expect loyalty, honestly, dan hubungan dua arah yang saling membangun, yang saling mendukung. Tapi sayangnya, unfortunately, nggak semua orang mencintai dengan tulus. Beberapa hanya ingin menguasai, ingin memiliki, bukannya menyayangi. Dan akhirnya hubungan itu hanya tentang siapa yang paling merasa punya hak atas orang lain, atas dirinya kamu. Yang paling merasa punya hak bahwa kamu itu adalah haknya aku, kamu itu adalah miliknya aku. Seperti itu. So, sekarang final decision-nya ada di tangan kamu sendiri. I want you to think wisely. Do you still want to stay in the relationship that makes you feel small, insecure, dan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran? Atau you choose to rebuild your life with a healthy mindset dan cinta yang benar-benar membuat kamu bertumbuh. Honestly, gak ada yang salah dengan memilih diri sendiri. Gak ada yang salah jika kamu memilih diri kamu sendiri. Karena whenever kamu belajar bilang cukup, kamu mulai membuka ruang baru untuk sesuatu yang jauh lebih baik. As long as kamu itu percaya, kamu bisa sembuh tanpa drama, tanpa toxic cycle, tanpa lagi perlu jadi orang lain hanya demi terlihat pantas dicintai oleh dia. So, yes, love should not feel like survival. It should feel like peace. If you are not at peace, maybe it's time to step back and ask, apakah aku sedang mencintai atau aku sedang berusaha keras untuk diterima? Nah, itu pertanyaannya. And hopefully, ketika ini menjadi titik balik untuk kamu, ketika kamu telah sadar karena kamu layak untuk dicintai dengan jujur,
bukan janji manis yang ujung-ujungnya palsu, janji yang semanis madu, tapi nyatanya cuma buat ngebuat kamu tetap tinggal dalam luka yang sama setiap harinya. Jangan ragu untuk memilih sehat and stay away from hubungan yang bikin kamu kehilangan diri kamu sendiri. And remember this, you are not alone. Kamu didengar, kamu itu berharga, you are precious, dan kamu pantas bahagia tanpa harus dicurigai, tanpa harus dibelenggu, tanpa harus dikekang setiap hari. Pada akhirnya, cinta bukan tentang seberapa keras kamu bertahan, tapi seberapa jujur kamu mengenali diri kamu sendiri. Cinta yang sehat tidak pernah memenjarakan. Cinta yang sehat tidak pernah membelenggu, apalagi menanamkan rasa bersalah karena kamu hanya ingin jadi diri kamu sendiri seapa adanya. Ketika cinta mulai terasa seperti jebakan yang penuh dengan tekanan-tekanan, penuh dengan kecurigaan dan kehilangan arah, itu bukan lagi cinta namanya, tapi merupakan sebuah obsesi untuk memiliki, obsesi untuk mengontrol, bukan membangun, obsesi untuk membelenggu, bukan menyayangi. So, jangan menukar kesehatan mentalnya kamu hanya demi status hubungan, karena hubungan yang sehat, hubungan yang benar, gak akan pernah membuat kamu mempertanyakan diri kamu sendiri, dan kamu tidak akan pernah merasa tertekan jika hubungan itu sehat. So, perhatian dan pengawasan itu dua hal yang berbeda. Perhatiin ya, perhatian dan pengawasan itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau setiap gerakanmu itu selalu ditanya, setiap gerakanmu ditanyai, dicurigai, diinterogasi, bahkan kamu itu dituduh yang macam-macam, itu bukanlah cinta lagi, tapi merupakan kontrol yang sangat menyebalkan. Cinta yang sehat tidak menuntut kamu untuk kehilangan jati diri kamu sendiri. Kalau kamu harus meninggalkan siapa diri kamu demi dicintai, nah itu bukanlah hubungan, itu penyangkalan. Jangan tertipu dengan janji-janji manis yang beracun, promise as sweet as honey. Seringkali hanya dikamuflase, seringkali hanya menjadi kamuflase dari sweet lie yang membuat kamu terlena di dalam siklus beracun, di dalam siklus toksik, hubungan yang toksik. Kecurigaan yang terus-menerus adalah cermin dari luka batin yang belum selesai dari dia. Tapi bukan tugasmu itu untuk menyembuhkan seseorang dengan cara melukai diri kamu sendiri. Cinta tidak boleh membuat kamu takut. Kalau kamu takut salah, kamu takut ditinggal, kamu takut untuk jujur, kamu takut untuk ngelakuin sesuatu, kamu sedang bukan dalam hubungan, beb, tapi dalam sebuah tekanan. Hubungan bukanlah ajang investigasi. Kalau dia lebih sibuk mengawasi daripada membangun, kalau dia lebih sibuk untuk menginterogasi daripada menyayangi, itu merupakan red flag, ya, itu merupakan alarm sudah, bukan bentuk dari kasih sayang. Dari situ aja semestinya kamu itu harusnya step back dan go on and move on with your life dan cari pasangan partner yang jauh lebih sehat daripada seperti itu. Sedikit-sedikit diinvestigasi dan diinterogasi. Ya, memangnya kamu buronan? Kamu punya hak ya untuk memilih hidup yang damai. Jangan tinggal hanya karena kamu itu sudah terlanjur sayang. Jangan kamu menetap dan terpaksa tinggal hanya karena kamu itu terlanjur berhubungan sudah lama. Lama tidak selalu berarti layak untuk dipertahankan. Remember that, ya. Ingat-ingat itu. Kamu tidak bisa menyelamatkan cinta yang tumbuh dari ketakutan dan kecurigaan.
Yang kamu bisa selamatkan hanyalah diri kamu sendiri. So, sayangi diri kamu sendiri karena kamu itu pantas untuk dicintai dengan tenang, bukan dengan penuh kecurigaan, bukan penuh dengan investigasi dan interogasi, atau dengan teriakan dan bahkan setiap malamnya air mata kamu jatuh. So I want you to think wisely and remember, cinta yang sebenarnya tidak butuh pembuktian konstan. Cinta hanya butuh kepercayaan, ruang, dan dua jiwa yang tumbuh bersama, saling membangun, saling mendukung, bukannya saling menekan. So, teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya. Curhat panjang kita hari ini ya lumayanlah, beberapa puluh menit tadi yang kadang manis, kadang kayak permen karet nempel di sendal kamu, nyebelin banget kan, ganjel banget gitu. And by the way, kalau kamu ngerasa relate banget sama ceritanya kamu hari ini, itu tandanya kamu udah selangkah lebih sadar. And guess what? Kesadaran itu mahal beb harganya. Banyak orang di antara kita itu tetap ngejalanin hidup dan tanpa sadar, tanpa kesadaran sebenarnya itu sedang dibelenggu, sedang dimanipulasi dan sebagainya. Tapi jika kamu di sini sudah sadar, nah itu adalah good sign, itu adalah tanda yang bagus. Tapi lebih mahal lagi ya kalau kamu itu terus buang waktu buat cinta yang bikin kamu ngerasa kayak CCTV berjalan. So sangat menyebalkan. So please ya, jangan lupa kamu itu berhak bahagia tanpa harus dicurigai, diawasi, diinvestigasi 24 hours 7 days, 24 jam 7 hari, dalam 7 hari, tanpa harus bales chat dia dalam 0,00 detik demi menjaga mood seseorang yang unstable. Not that love, that psikologi gym, capek banget rasanya. Tapi ya nggak bikin kamu kurus. Itu bukannya gym fisik, tapi mentalnya gym ya, capek loh. Anyway, kalau kamu lagi di fase yang galau, masih berharap dia berubah, masih ngarepin sebuah keajaiban, sebuah miracle, let me remind you gently but firmly, miracle itu memang ada, memang benar adanya, magical itu memang ada nyata, tapi biasanya ya tidak akan datang dari dia. Orang yang seperti itu, yang punya sifat selalu investigasi dan selalu mengekang dan selalu mengawasi, biasanya memang sifat dia seperti itu. Barangkali dulunya, di masa lalunya, dia memiliki luka lama yang saat ini belum sembuh. Nah, ketika dia berhubungan sama kamu, dibawalah sifat itu. Mungkin dulunya dia seringkali dikhianati atau seringkali ditinggalkan, sehingga menjadi pola hidup dia, menjadi mindset dia ketika berhubungan dengan kamu. So, dia terapkan seperti itu, mengekang, menginvestigasi, dan selalu takut kalau dia itu bakal ninggalin kamu seperti pengalamannya yang sudah-sudah. Tapi dari semua itu, keputusan in your hand, all decision in your hand. Semua keputusan itu ada di tangan kamu sendiri untuk sembuh dan berani move on dari cinta yang tidak sehat, atau kamu tetap mau diinvestigasi seperti itu karena kamu memandang hubungan kamu yang sudah terjalin lama. So, lama itu bukan berarti berkualitas, okay? So, stay kind but not blind, stay loving but not losing, dan yang paling penting, the most important thing, stay away from hubungan yang bikin kamu nangis diem-diem tapi senyum pura-pura di depan banyak orang. So, remember this, your peace is your power, your boundaries are your blessing, and your decision is your direction. Remember that. Semoga teman-teman setelah video ini kamu diberikan kekuatan untuk mencintai diri kamu sendiri lebih tulus lagi.
diberi keberanian untuk meninggalkan yang menyakiti kamu, dan dijaga hatinya oleh semesta dari cinta yang cuma datang buat ngambil dan selalu ngambil, bukan memberi. Semoga kamu didekatkan sama cinta yang tidak membuatmu menebak-nebak, tidak membuat kamu menyembunyikan air mata, tapi cinta yang membuatmu terang, tumbuh, tenang, damai, dan percaya terhadap diri kamu sendiri, tanpa perlu alasan yang membuat hati orang lain terluka, tanpa takut untuk dicurigai. So ya, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Izinin aku pamit. Kalau kamu suka sama topik ini, jangan lupa kamu share kepada satu orang saja, teman kamu yang kamu rasa perlu, atau kepada satu orang yang kamu sayangi. So, share ke teman kamu yang agaknya sih masih ngotot bilang, aku nungguin dia, aku yakin dia itu bisa berubah kok, karena aku yakin dia itu begitu cinta sama aku. So nggak apa-apa, aku tungguin aja sampai dia bertobat. Nah, itu lain cerita. Kalau dia seperti itu dan tidak mau move on dan tetap betah di dalam hubungan yang penuh dengan kecurigaan, ya monggo, silahkan nikmati aja ya, aku nggak ikut-ikutan. Dan tolong ya, kalau kamu suka, kamu beri subscribe, like, dan jika kamu mau, kamu komen di bawah biar kamu itu tidak ketinggalan obrolan hangat lainnya. Karena di sini kita nggak cuma bahas tentang hidup atau bahas tentang harga cabai bawang, tapi juga belajar untuk hidup lebih sehat, memiliki mindset, mental, emosi, dan cinta yang sehat. So, aku pamit ya, sambil nitip satu pesan terakhir nih. Ingat ya, cinta itu bukan soal siapa yang paling nempel, tapi siapa yang paling ikhlas membiarkan kamu tetap jadi diri kamu sendiri, tanpa tekanan, tanpa drama, tanpa sebuah kecurigaan yang sangat membelenggu. So, see you whenever you are ready to love better. So, jangan lupa, yang menyesakkan itu bukan cintanya, tapi adalah obsesinya yang terlalu besar sehingga dia mengekang kamu, menginvestigasi kamu seperti itu. So, salam waras, salam hangat, dan salam bebas dari cinta-cinta yang aneh-aneh. So, sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.